Shalom anak-anak remaja Kristen yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita boleh dikumpulkan bersama dan kita tadi sudah memuji Tuhan. Dan contoh Daniel percaya bahwa teman-teman semua pasti memuji Tuhan dengan begitu semangat dan begitu luar biasa. Dan memang seharusnya seperti itu. Kita nih sebagai anak-anak muda, ini contoh Daniel juga ini masih muda ya. Kelihatan masih kayak 17 tahun kan? Yes dong. Nah kita yang masih muda ini, generasi muda ini harus memang memuji Tuhan dengan semangat. Masa kita yang masih punya tenaga, energik, kulitnya masih kenceng ya kan. Kita punya tenaga, kita punya skill, kita hidupnya dinamis sebagai anak muda. Masa kita memuji Tuhan dengan loyo, malu dong begitu ya. Sama para orang tua kita kepada orang-orang yang sudah senior begitu ya di gereja kita. Oke, teman-teman sekalian, apa kabar nih bagi kita sekalian? Contoh, selalu berdoa bagi semua teman-teman yang menonton tayangan ini di dalam keadaan yang sehat dan bugar. Jangan lupa teman-teman sekalian, di tengah pandemi ini jangan merasa diri kita kuat dan hebat ya. Tetap jalankan protokol kesehatan 3M. Menjauhi kerumunan, memakai masker, dan mencuci tangan pastinya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, contoh ingin mengajak kita untuk sejenak berdiam, lalu kemudian coba teman-teman swipe layar teman-teman dari atas ke bawah. Sudah? Lalu kemudian teman-teman cari tombol silent di situ. Matikan tombol notifikasi teman-teman sekalian. Kalau teman-teman punya satu fitur namanya do not disturb, maka contoh meminta supaya kita aktifkan tombol itu. Kenapa? Supaya beberapa menit ke depan kita bisa konsentrasi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sudah belum? Oke, kita lanjut. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa yuk teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu limpah di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan beribadah bagi kami yang Tuhan sediakan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah. Meskipun masih kami lakukan secara online, tetapi hal ini tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami untuk mendekat dan selalu mencari wajah Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan untuk waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan boleh tolong dan sertai kami. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman sekalian, ada sebuah kutipan yang berkata seperti ini. Forgiveness is all about taking care of you. Pengampunan adalah tentang merawat diri kita. Not the person you need to forgive. Bukan seorang yang perlu untuk kita ampuni. It's all about putting your desire to feel good before the desire to be right. Ini adalah soal untuk mengesampingkan kebutuhan merasa diri benar dan kemudian mengutamakan kebutuhan yang lebih penting, yaitu kebutuhan untuk merasa diri kita lebih baik. Atau mungkin teman-teman sekalian pernah menemukan satu kutipan seperti ini. Forgive others not because they deserve forgiveness. Mengampuni orang lain atau mengampuni sesama bukan karena mereka layak untuk mendapatkan pengampunan itu. But because you deserve peace. Tetapi karena kamu justru yang membutuhkan damai itu. Teman-teman sekalian, kalimat ini tentu banyak kita jumpai di sekitar kita, bukan? Contoh, yakin teman-teman pasti punya akun Instagram. Teman-teman pasti punya akun YouTube, akun TikTok apalagi begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita cari di media sosial itu kata forgiveness, maka teman-teman pasti akan menemukan kalimat-kalimat yang senada dengan apa yang contoh ucapkan tadi. Kita akan mendapatkan banyak paparan, konsep, gagasan mengenai apa itu pengampunan. Namun teman-teman perlu diperhatikan bahwa kalimat-kalimat motivasi semacam itu lebih banyak bersifat atau berpusat pada diri sendiri atau ego diri sendiri. Misalkan konsep merawat diri, lalu kemudian melakukan yang disebut pengampunan bagi mereka. Tetapi pada ujung-ujungnya adalah untuk keuntungan diri kita sendiri, positif untuk diri kita sendiri, dan lain sebagainya. Fokus pada diri. Lalu kemudian kita perlu telaah lagi bahwa konsep pengampunan yang ditawarkan juga yang dikembangkan itu
justru memberikan pengampunan lebih kepada pembenaran diri ketimbang untuk betul-betul mengampuni orang lain. Nanti kita akan jelaskan konsepnya lebih belakangan begitu ya. Lalu kemudian dikatakan lagi, konsep-konsep ini lebih mengarah pada untuk mendapatkan peace begitu ya, kedamaian dari konsep pengampunan tanda kutip yang tidak tepat atau tidak benar tadi. Ini sama sekali berbeda dengan konsep pengampunan yang Yesus ajarkan dan lakukan di dalam Injil dan firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini kita akan banyak membahas mengenai konsep pengampunan Kristen, khususnya di dalam relasi atau hubungan di antara kita sebagai anak juga kepada orang tua kita. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan Bilangan Research pada 4 tahun belakangan ini, dari 4.000 responden anak remaja yang dilakukan survei, ditemukan bahwa lebih dari 70% remaja berpendapat atau mengatakan bahwa orang tua mereka itu adalah sebagai pengikut Kristus yang memiliki kerohanian yang begitu baik. Tetapi hasil survei ini juga membuktikan bahwa ada sekitar 35% remaja yang ternyata tidak bisa mengutarakan pendapatnya dengan bebas kepada orang tuanya. Remaja ini mengalami satu didikan atau pola komunikasi satu arah dari orang tuanya kepada dirinya. Dan komunikasi satu arah ini menyebabkan remaja tidak dapat terakomodasi kebutuhan untuk berpendapatnya atau mengutarakan idenya, gagasannya kepada orang tuanya. Lalu kemudian sekitar 10% remaja ternyata mengalami perbandingan dengan saudara kandungnya sendiri. Entahkah itu karena nilai pelajaran di sekolah, entahkah karena skill-skill yang dimiliki oleh saudara kandungnya itu, kecakapan, bahkan perbandingan fisik yang dilakukan oleh orang tua mereka. Lalu kemudian sekitar 32% anak remaja merasa bahwa orang tua mereka tidak hadir saat mereka berada di dalam kesulitan-kesulitan hidup. Teman-teman pasti setuju bahwa masa remaja, masa-masa yang kita jalani adalah masa yang krusial, di mana remaja kita ini mulai mengenal yang namanya cinta, ceileh begitu ya. Kita juga merasa ada perubahan fisik, perubahan emosi dan berdampak kepada kehidupan sosial kita. Bayangkan dalam satu masa yang krusial seperti ini, kita sebagai anak remaja ditinggalkan seorang diri untuk menyelesaikan problema-problema hidup yang begitu berat. Maka tidak mengherankan terjadi fenomena loneliness atau kesepian di kalangan kita bukan sebagai anak-anak remaja. Lalu kemudian survei itu mengatakan 20% remaja melihat orang tuanya bertengkar dan tidak harmonis di rumahnya. Dan yang paling menyesakkan adalah bahwa permasalahan-permasalahan yang diungkapkan di dalam survei ini terjadi di dalam konteks keluarga Kristen. Apakah teens merasa ada yang mengalami masalah-masalah seperti yang contoh katakan? Pasti ada. Contoh juga mengalami hal yang sama kok. Dan kebanyakan remaja pasti pernah mengalaminya. Tapi yuk coba kita tinggalkan sejenak pengalaman-pengalaman traumatis dan tidak mengenakan itu. Dan sekarang coba kita pusatkan perhatian kita untuk melihat harapan di dalam kebenaran firman Tuhan untuk bisa menata masa depan kita jauh lebih baik. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, tahukah kita bahwa pengajaran Yesus tentang pengampunan adalah pengajaran yang luar biasa dan outstanding. Misalkan di dalam Matius 18 ayat 32 hingga 33, yakni perumpamaan tentang pengampunan. Diceritakan bahwa ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta, sebut saja A, yang kemudian dihapuskan hutangnya itu oleh raja. Teman-teman tahu 1 talenta itu sama dengan 10.000 dinar. Dan Alkitab menuliskan dia berhutang 10.000 talenta, artinya 100 juta dinar. Sementara gaji pekerja lepas di zaman Yahudi adalah 1 dinar untuk 1 hari. Gambaran perumpamaan ini jelas adalah hiperbola dan penekanannya pada ketidakmampuan seseorang untuk membayar hutang yang begitu besar. Cerita ini semakin seru teman-teman. Ternyata si A kemudian dibebaskan hutangnya oleh raja. Wah, pasti senang banget ya. Lalu kemudian si A ini bertemu dengan teman yang berhutang kepadanya 100 dinar. Angkanya kecil banget kalau dibandingkan dengan 10.000 talenta tadi. Begitu ya, sebut saja teman yang berhutang ini adalah si B. Namun ternyata si A ini kemudian memaksa si B untuk melunasi hutangnya yang sedikit itu. Dan dia memaksanya saudara.
Alkitab menjelaskan dia memaksa, kalau tidak dia akan dihakimi dan lain sebagainya. Lalu kemudian Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah perkataan di ayat 32 dan 33. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu itu seperti aku telah mengasihani engkau? Teman-teman, dalam cerita ini Yesus bukan hanya mengajak para pendengarnya, para murid-murid saat itu untuk mengampuni, tapi lebih jauh daripada itu. Kalau contoh Daniel umpamakan, kita diminta Tuhan untuk menjadi extender signal repeater. Extender signal repeater, apa itu? Itu loh teman-teman, alat ekstensi penguat sinyal wifi gitu ya. Tuhan kepengen kita untuk menjadi extender kasihnya kepada orang lain. Kalian sudah dapat supply paket data unlimited love dari Tuhan. Dan sekarang saatnya kita menjadi extender repeater kasihnya Tuhan buat orang lain. Khususnya di dalam hal pengampunan ini. Dalam bagian lain, Yesus bahkan mengajarkan konsep kasih yang lebih jauh lagi dan lebih outstanding lagi teman-teman. Yesus mengatakan agar kita mengasihi musuh kita, berbuat baik, memberkati, bahkan berdoa bagi mereka yang menyakiti kita, yang melukai kita. Apakah hal ini mudah? Mungkin untuk orang yang tidak kita kenal atau stranger itu menjadi satu hal yang mudah bagi kita. Tetapi teman-teman sekalian, bagaimana jika yang melukai dan yang membuat trauma, yang membuat ketidakenakan di dalam hidup kita adalah orang tua kita sendiri, papa mama kita? Apakah kemudian kita dapat dengan mudah mengatakan menghormati seperti kata firman Tuhan, atau mengasihi atau bahkan mengampuni mereka? Mungkin mereka telah melukai kita ya kan, secara emosi bahkan secara fisik. Dalam keadaan seperti ini saya yakin ini adalah satu hal yang tidak mudah. Anak-anak remaja tentu tidak perlu lagi diberitahukan mengenai konsep dan teori teologis mengenai pengampunan ini. Kalian tentu juga sudah paham cerita firman Tuhan. Mengampuni orang terdekat dalam kehidupan kita bukan persoalan yang mudah. Itu membutuhkan satu proses dan kekuatan, anugerah dari Tuhan saat kita menjalani proses itu. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita akan mengampuni orang tua kita, maka contoh mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal ini. Yang pertama, Tuhan tahu kok luka hati yang kau rasakan. Tuhan tahu trauma yang engkau hadapi. Teman-teman, Tuhan bukannya diam dan dia tidak tahu kesakitan yang engkau rasakan. Kalau kata Pamungkas, sakit hati yang teman-teman rasakan itu to the bone, sampai ke tulang-tulangnya. Tuhan tahu kesakitan hati kita dan Ia Allah yang peduli. Dia yang mendengar cerita hatimu. Tuhan yang juga dengar apa yang engkau alami. Yang kedua yang perlu kita perhatikan, bahwa kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Teman-teman, tidak ada orang tua yang juga sempurna. Mereka tentu punya kelemahan, banyak kelemahan. Dan mungkin kelemahan mereka itu juga terbentuk karena konteks kehidupan mereka di masa lalu atau di masa kecil. Dan mereka juga mungkin tidak memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Tapi bila kita mau jujur, sebenarnya diri kita pun sebagai anak-anak remaja juga tidak sempurna. Maka dari itu baik orang tua maupun diri kita sama-sama tidak sempurna. Dan ketidaksempurnaan itu disebabkan karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini. Roma 3 ayat yang ke-23. Maka dari itu teman-teman, dalam hubungan antara kita, anak dengan orang tua kita seharusnya bukan mencari siapa yang menang, siapa yang benar. Tetapi seharusnya kita berpikir apakah Kristus ada di tengah-tengah konflik dan luka hati yang kita rasakan. Bila Kristus tidak ada, maka yang terjadi adalah pembenaran diri kita sendiri. Dan pembenaran diri itu tidak akan menghasilkan satu pengampunan yang tulus yang lahir dari hati kita kepada orang tua kita atau kepada mereka yang menyakiti kita. Yang ketiga, terlepas dari semua ketidaksempurnaan dan kegagalan orang tua kita, bahkan kita,
Faktanya Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak melihat ketidaksempurnaan dan kegagalan kita. Tetapi Tuhan tetap memilih dan menebus kita. Ia mengampuni kita dan yang telah berulang kali melukai hatinya begitu parah. Ingat kasihnya kepada kita. Dia telah mati gantikan dosa kita di kayu salib karena dia mengasihi engkau. Pengampunan yang Allah berikan itu sama seperti perumpamaan 10.000 talenta tadi. Kita sebenarnya adalah si A yang sesungguhnya tidak dapat membayar hutang itu. Namun kemudian Allah memberikan, menebus kita dan mengampuni kita. Dan kemudian Allah menginginkan kita, engkau dan saya, untuk menjadi extender repeaternya kasih Allah kepada orang tua kita. Juga kepada orang yang menyakiti dan melukai hati kita. Ingat, kita tidak mampu mengampuni bila hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Maka dari itu kita membutuhkan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, teman-teman. Berdoalah dan mintalah kekuatan daripadanya. Kekuatan dan pertolongan daripada Allah itulah yang kemudian akan menciptakan dan melahirkan satu peace, kedamaian sejati di dalam kehidupan kita. Teman-teman, inilah rahasia daripada pengampunan itu. Kita disadarkan bahwa sebenarnya kitalah orang yang telah diberikan anugerah luar biasa. Anugerah pengampunan itu dari Tuhan. Kita telah melukai hatinya. Tetapi dia selalu membuka tangannya untuk mengampuni engkau dan saya. Maka dari itu teman-teman, jika Allah saja boleh mengizinkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga itu, mengampuni kita dan tidak lagi melihat kesalahan yang kita perbuat kepadanya. Tuhan juga menginginkan kita untuk boleh menjadi para pendamai dan juga pengampun-pengampun yang memancarkan kasih Kristus dan memberi pengampunan kepada orang yang telah melukai hati kita, termasuk juga kepada orang tua kita yang ada di rumah. Mari teman-teman sekalian, kita tundukkan kepala, kita responi firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sadar bahwa mengampuni bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengampuni begitu sulit. Kami berjuang di tengah sakit hati, luka hati, luka emosi yang kami alami di dalam hidup ini. Ya Tuhan, dengan kekuatan kami tidak dapat mengampuni orang yang bersalah. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami menyandarkan hidup kami pada kekuatan Allah Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan pengampunan itu, memberi pengampunan itu kepada orang yang telah melukai kami. Bahkan meskipun itu adalah orang tua kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan untuk diri kami dan juga kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh bekerja di hati kami. Tuhan yang boleh menyatakan dirimu secara pribadi kepada kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh belajar menjadi pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Dan kami juga boleh dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berdoa.